Ya, pemirsa, masih dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan, usai upacara di TMP Kalibata, Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa pahlawan nasional. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan reporter Ariel Raka dan juru kamera Rangga Samudra dari Istana Negara Jakarta. Ariel, bisa Anda jelaskan lebih detail lagi, ada siapa saja sebetulnya yang diberikan tanda jasa pahlawan oleh Presiden Joko Widodo? Ya, daftar nama pejuang dan tokoh yang menerima gelar pahlawan nasional ini kembali bertambah di 10 November 2021, Hari Pahlawan, di mana pemberian gelar atau penerimaan gelar pahlawan nasional ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo setelah melakukan atau memperingati Hari Pahlawan di Kalibata, sekaligus juga melakukan tabur bunga. Dan setelah itu Presiden Joko Widodo langsung ke Istana Negara kembali untuk memberikan atau menerima seluruh pihak atau ahli waris yang merupakan ahli waris dari penerima gelar pahlawan nasional dan tanda kehormatan Republik Indonesia. Ada 4 nama, Rolando dan juga pemirsa, di mana antara lain adalah Tombolo Tutu yang merupakan tokoh dari Sulawesi Tenggara. Sementara itu ada Sultan Haji Muhammad Idris dari Kalimantan Timur, Usman Ismail, tokoh dari DKI Jakarta, dan Raden Arya Wangsangkara, merupakan tokoh dari Provinsi Banten. Kalau kita melihat pemberian dari gelar pahlawan nasional ini tersebar dari seluruh Indonesia yang menandakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu ataupun juga setiap tokoh-tokoh untuk membangun Indonesia yang berdaulat ini tersebar dan merata dari Sabang hingga Merauke. Namun tidak hanya itu saja, Rolando dan juga pemirsa, bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hari ini memberikan penghargaan atau pemberian tanda kehormatan bintang jasa kepada 300 tenaga kesehatan untuk bintang jasa pertama sebanyak 223 nama dan penghargaan bintang jasa Nararya sebanyak 77 nama. Dan yang datang di Istana Negara mewakili penghargaan tersebut ini ada ahli waris dari Iketut Surya Negara yang merupakan dokter RSUP Songladen Pasar Bali, dan Sucilia Indah yang merupakan perawat pada RSUP Dokter di Provinsi Banten, sekaligus mewakili 221 penerima anugerah bintang jasa Pratama. Sementara itu ada Emialau Ina Lasia Karolin yang merupakan bidan Provinsi DKI Jakarta. Ini mewakili 76 lainnya yang mendapatkan tanda kehormatan bintang jasa Nararya. Dan tentunya pemberian penghargaan ini tidak hanya juga berada di satu titik lokasi, tetapi di seluruh Indonesia, yang menandakan bahwa memang dedikasi dan juga pemberian dari negara terhadap pihak-pihak yang sangat memberikan dedikasinya kepada negara, kesejahteraan maupun juga kepada rakyat Indonesia ini tersebar di seluruh Indonesia. Rolando. Baik, Ariel. Lalu mungkin bisa dijelaskan apa alasan Jokowi memberikan tanda jasa pahlawan ini terhadap mereka? Ya, pemberian penghargaan dari negara melalui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini tentunya ada beberapa pertimbangan yang dilihat dari pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang berada dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Kalau kita melihat di dalamnya ada gelar penghargaan dari negara diberikan Presiden kepada mereka yang gugur, meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, dharma bakti, dan karya kepada negara, tidak menyerah pada musuh dan memimpin perjuangan untuk kesatuan negara dan juga bangsa. Sementara itu untuk tanda kehormatan bintang, jasa ini menerima jasa ini apabila berjasa besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, dan kenegaraan bangsa. Dan berikut hasil wawancara kami bersama dengan Mahfud MD, Menko Polhukam. Baru saja Presiden Republik Indonesia memberikan anugerah pahlawan nasional dan bintang Mahaputra dan penghargaan lain
kepada beberapa warga negara atau para pejuang. Yang untuk pahlawan nasional tadi ada 4 orang yang itu dipilih berdasar seleksi yang diusulkan oleh daerah-daerah melalui seminar, melalui studi, kemudian diseleksi lagi rekam jejaknya oleh Kementerian Sosial, kemudian disampaikan ke Menko Polhukam, Menko Polhukam menilai lagi, lalu akhirnya ditetapkan oleh Presiden. Kali ini ada 4 pahlawan nasional yang dianugerahi gelar oleh Presiden sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan pemberian gelar pahlawan nasional itu bukan hanya ketokohan semata-mata, tetapi juga kita memperhitungkan kedaerahan, daerah-daerah yang belum dapat atau yang masih sangat sedikit. Ya, tentunya pemberian penghormatan atau tanda jasa, tanda kehormatan bagi tenaga kesehatan ini sangat wajar karena memang di saat ini untuk menjadi pahlawan untuk di Indonesia saat ini tidak harus mengangkat senjata. Tetapi kalau kita melihat di pandemi COVID-19 ini, dokter, tenaga kesehatan, perawat ini menjadi pahlawan bagi bangsa Indonesia, bagi masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Tentunya rasa terima kasih saja tidak cukup, walaupun juga penghargaan ini tidak cukup bagi mereka yang telah gugur di tengah pandemi COVID-19. Namun setidaknya negara telah memberikan penghormatan kepada mereka yang gugur di pandemi COVID-19 ini. Rolando. Baik, terima kasih Ariel atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Ariel Raka dan juru kamera Rangga Samudra langsung dari Istana Negara Jakarta.